warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan pembahasan kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan kita jemaah sekalian di kesempatan sebelumnya telah membahas bab yang ke-47 ya. Hadis yang lumayan panjang nanti hadisnya. Ya, untuk hadisnya itu lumayan panjang, hadis yang ke-87 ya. Jadi sebelumnya kita telah menjelaskan bab yang ke-47 yaitu babun al-waladu qurratul ain. Bab pembahasan tentang bahwa anak itu adalah qurratul ain, yakni penyejuk mata ya. Atau bisa diartikan sababu sururin wa farahin. Ini pelipur lara. Anak itu adalah pelipur lara. Lalu hadisnya yaitu adalah hadis yang ke-87 dan kita telah sebutkan di situ hadisnya dan lumayan panjang. Pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu bab yang ke-48. Bab yang ke-48. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu man da'a li sahibihi an akthir malahu wa waladahu. Bab pembahasan tentang orang yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya agar Allah membanyakkan harta dan anak keturunannya. Ya, berdoa kepada Allah, ya, berdoa kebaikan untuk saudaranya atau untuk temannya, ya, untuk temannya agar Allah banyakkan harta dan anak keturunannya. Dan ini jemaah sekalian adalah merupakan kebaikan tentunya, karena yang demikian ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mendoakan kebaikan untuk orang lain. Ini untuk sahabatnya ya. Langsung saja di sini pada hadis yang ke-88. Hadis yang ke-88. Dikatakan di sini berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Sulaiman ibn al-Mughirah an Thabitin an Anas qala dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haram khalati idh dakhala alaina faqala lana ala usalli bikum wa dhaka fi ghairi waqti salatin. Telah mengajarkan kepada kami Musa bin Ismail, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sulaiman bin Mughirah dari Thabit dari Anas, dia berkata, aku
datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari. Dan dikala itu cuma ada saya, atau dikala itu ya cuma saya, ibuku, dan Ummu Haram, yaitu saudari ibuku. Tiba-tiba datang kepada kami. Yani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kami. Faqala lana, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, ala usolli bikum, maukah aku mengerjakan sholat dengan kalian? Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami mereka sholat. Wa dzaka fi ghairi waqti sholatin, dan yang demikian itu adalah bukan pada waktu sholat. Ya, yang demikian itu bukan pada waktu sholat. Ini bukan pada waktu sholat wajib. Faqala rajulun minal qawmi fa aina ja'ala anasan minhu. Maka seseorang dari kaum, dari orang-orang yang ada di sana berkata, ini maksudnya jemaah sekalian, di sini seseorang berkata kepada Thabit ya. Maksudnya di sini adalah seseorang berkata kepada Thabit. Dan itu disebutkan dalam riwayat Muslim ya. Maksudnya seseorang ini berkata kepada Thabit. Ini seorang perawi tadi yang menceritakan ini dari Anas. Nah, seseorang ini berkata kepada Thabit, fa aina ja'ala anasan minhu, maka di manakah Nabi SAW memposisikan Anas darinya? Ya, Anas ditaruh di mana? Gitu. Faqala ja'alahu an yaminihi. Maka Thabit pun mengatakan Nabi SAW meletakkan Anas di sebelah kanannya. Ya. Thabit mengatakan Nabi SAW memposisikan dia di sebelah kanannya. Summa shalla bina, summa da'alana ahlal baiti bi kulli khairin min khairid dunya wal akhirah. Kemudian Nabi SAW pun mengerjakan sholat dengan kami. Ya, ini beliau sebagai imamnya. Lalu Nabi SAW mendoakan kebaikan untuk kami, yaitu ahlul bait. Bi kulli khairin, agar memperoleh semua kebaikan. Min khairid dunya wal akhirah, baik kebaikan dunia maupun akhirat. Faqalat ummi. Lalu ibuku berkata, ini kata Anas ya. Ibuku berkata, ya Rasulullah, khuwaidimuka ud'ullaha lana. Kata ibunya Anas, ya Rasulullah, ini adalah pelayan kecilmu. Doakanlah kebaikan kepada Allah untuknya. Berdoalah kepada Allah agar dia memperoleh kebaikan. Fada'ali bikulli khairin. Maka Nabi SAW mendoakan kebaikan untukku agar aku memperoleh semua kebaikan. Kana fi akhiri du'aihi an qala Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu. Yang mana di akhir doanya Nabi SAW beliau bersabda, ya Allah, atau beliau berdoa ya, ya Allah, perbanyaklah hartanya, anaknya, dan berkahilah dia. Nabi SAW berdoa, ya Allah, banyakkanlah hartanya, anak keturunannya, dan berkahilah dia. Ya. Jadi jemaah sekalian, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyampaikan hadis ini sebagai dalil tentang seseorang yang berdoa atau mendoakan kebaikan untuk kawannya. Dan isi dari doa itu adalah agar dibanyakkan harta dan anak keturunannya. Dan tentu karena ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka pasti ini adalah merupakan kebaikan.
Karena sudah jelas bahwasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah uswatun hasanah, yakni teladan yang baik. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semuanya itu adalah merupakan kebaikan. Kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan suatu kesalahan, misalnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menegurnya. Seperti misalnya ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana orang itu dalam kondisi buta, ya, orang buta datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu bermuka masam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu lebih mengutamakan para pembesar pada saat itu untuk didakwai. Nah, ketika ada orang buta ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Nabi pada saat itu bermuka masam. Maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini adalah sikap yang tidak diperkenankan. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah tegur. Ya, yakni dia bermuka masam dan dia berpaling tatkala datang kepadanya seorang yang buta. Intinya jemaah sekalian, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya adalah kebaikan. Dan kalau seandainya memang itu adalah merupakan kesalahan, maka Allah akan langsung menegurnya. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya dalam urusan syariat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksum, mustahil salah dalam menyampaikan syariat ini. Tetapi dalam hal-hal yang sifatnya manusiawi, ya, maka itu bisa saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalaminya. Tetapi apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalaminya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan langsung menegurnya. Demikianlah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contohnya seperti yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebaikan untuk sahabatnya. Dan ingat bahwasanya semua yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu tidaklah berbicara dari hawa nafsunya. Tidaklah apa yang dia ucapkan itu melainkan adalah wahyu yang diberikan kepadanya. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, hadis ini menceritakan tentang Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mulia. Yang mana Anas pada saat itu masih belia, ya, atau masih kecil, ya. Anas pada saat itu masih kecil. Nah, Anas di sini mengatakan, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haram khalati. Kata Anas, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Dikala itu yang ada hanya saya, ibuku dan ummu haram, yaitu saudari ibuku, ya. Jadi mereka sowan, ya, bahasa kita, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian izdakhala alaina faqala, kemudian tiba-tiba Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, faqala lana, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kami, ala usalli bikum, maukah aku mengerjakan salat dengan kalian? Ya. Lalu kata Anas di sini, wa dzaka fi ghairi waqti salatin, dan yang demikian itu bukan pada waktu salat. Artinya kata para ulama, bukan pada waktu sholat di sini adalah bukan pada waktu sholat wajib. Artinya waktu sholat wajib belum waktunya untuk dilakukan. Sehingga yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah sholat sunnah. Dan ini jemaah sekalian tidak bisa dijadikan dalil akan bolehnya sholat wajib di rumah, ya, tanpa uzur. Bukan dengan dalil ini atau hadis ini
tidak bisa dijadikan dalil akan bolehnya sholat di rumah. Karena ini sholat wajib, ya, sholat wajib di rumah, ya, bukan dalil bolehnya sholat wajib di rumah. Ya. Karena dalam hadis ini Nabi SAW melakukan sholat berjamaah dengan Anas, ya, dan ibunya serta Ummu Haram di sini bukan mengerjakan sholat wajib. Tentunya yang dilakukan adalah sholat sunnah. Ya, yang dilakukan adalah sholat sunnah. Kemudian faqala rajulun minal qaumi fa aina ja'ala Anasan minhu. Seseorang berkata, ini maksudnya di sini adalah seperti yang saya sebutkan, yaitu seseorang berkata kepada Thabit, ya. Seperti dalam riwayat Muslim, ya. Seorang berkata kepada Thabit, fa aina ja'ala Anasan minhu. Maka posisi Anas di mana? Nabi SAW meletakkan Anas ketika sholat itu posisinya di mana? Karena Anas pada saat itu laki-laki sendiri, sedangkan yang lain adalah orang perempuan. Seperti misalnya ibunya dan juga Ummu Haram, ya, saudari ibunya Anas atau bibinya Anas, ya. Itu perempuan dua-duanya. Nah, Anas sekarang di sini laki-laki, posisinya di mana? Ini membuat seorang itu bertanya-tanya. Apalagi Anas pada saat itu masih anak kecil. Ya, Anas pada saat itu masih anak kecil. Sehingga Sabit di sini menjelaskan, ya, faqala ja'alahu an yaminihi. Anas diletakkan di sebelah kanannya Nabi SAW. Dan dari sini juga jemaah sekalian, ya, bisa dipetik faedah bahwasanya softnya anak kecil itu dianggap, ya. Jadi softnya anak kecil itu dikatakan sah. Sehingga disyariatkan posisi anak kecil itu, ya, seperti orang dewasa. Kalau seandainya hanya berdua dengan imam, berarti di sebelah kanan. Ini di sebelah kanan imam. Jadi bukan dikumpulkan dengan para wanita, ya, bukan dikumpulkan dengan para wanita, tetapi sama soft seperti orang dewasa. Ya, ini kalau seandainya berdua, imam dengan makmum hanya berdua saja, dua-duanya laki-laki, maka ditaruh di sebelah kanan. Ya, ditaruh di sebelah kanannya. Nah, memang kalau seandainya ideal misalnya, ya, misalnya di situ soft depan bisa dipenuhi, misalnya, ya, maka tentunya yang depan ini adalah orang-orang dewasa. Ya, yang diutamakan adalah orang dewasa yang di soft pertama. Kemudian belakangnya anak-anak kecil, lalu yang belakangnya lagi baru perempuan. Ini yang ideal. Tapi terkadang ada kondisi-kondisi yang memang menuntut, ya, makmum itu ditaruh di sebelah kanan ketika hanya berdua dengan imamnya saja. Ya, ketika berdua dengan imamnya saja. Sehingga misalnya kalau seandainya ada seorang anak kecil dengan orang dewasa, lalu ditambah dengan imam, maka letaknya adalah imam berada di depan, kemudian di belakangnya adalah dua orang tadi, meskipun salah satunya adalah anak kecil. Meskipun salah satunya adalah anak kecil. Ya. Ini ditaruh di belakang imam. Kemudian di belakangnya adalah wanita. Baik, itu hanya faedah, sedikit faedahnya mas kalian dalam masalah ini. Nah, Anas pada saat itu diletakkan di sebelah kanan Nabi SAW. Summa shalla bina. Lalu Nabi SAW mengerjakan sholat dengan kami, kata Anas. Summa da'alana ahlal baiti bikulli khairin min khairid dunya wal akhirah. Kemudian Nabi SAW beliau berdoa, ya, mendoakan kebaikan untuk kami, yaitu ahlul bait. Bikulli khairin min khairid dunya wal akhirah, agar kami memperoleh semua kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan akhirat. Ya, didoakan oleh Nabi SAW mereka ini.
Faqalat ummi, kemudian ibuku, kata Anas, dia berkata, ya Rasulullah, khuwaidimuka, ud'ullaha lahu. Ya Allah, ini adalah ya Rasulullah, ini adalah pelayan kecilmu. Ya Rasulullah, ini adalah pelayan kecilmu. Ud'ullaha lahu. Doakanlah kebaikan kepada Allah untuk dia. Ya, doakanlah kebaikan kepada Allah untuk dia. Nah, memang ini menunjukkan apa, jemaah sekalian? Bahwasanya juga hendaknya seseorang itu ya mendoakan seseorang secara khusus. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang memang namanya itu disebut. Sekiranya ini memang mudah ya. Karena misalnya doa secara umum itu juga nggak ada masalah. Seperti misalnya di sini Nabi SAW awalnya mendoakan kebaikan untuk mereka secara umum. Ya, jadi berdoa kepada Allah agar ahlul bait ini, yakni Anas ya, ibunya dan juga Ummu Haram atau bibinya Anas di sini, agar memperoleh kebaikan. Namun doanya sifatnya umum. Nah, ibunya Anas di sini ingin Nabi SAW mendoakan secara khusus untuk Anas. Ya, mendoakan kebaikan secara khusus untuk Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan itu juga menunjukkan bahwasanya hendaknya ya kita juga demikian. Ada orang-orang yang memang kita sebut namanya secara khusus di dalam doa kita. Dan itu memang diajarkan ya oleh para salaf dahulu ya. Misalnya ada gurunya ya. Guru ya itu disebut secara khusus oleh dia. Guru dia disebut secara khusus oleh dia di dalam doanya. Dan hendaknya kita juga demikian ya. Orang tua kita misalnya ya, orang tua kita atau misalnya guru kita ya, misal, atau kawan kita misalnya yang memang dia selalu berbuat baik kepada kita, selalu membantu kita dalam kebaikan, hendaknya kita sebut nama mereka ini di dalam doa kita ya, kita sebut namanya secara khusus ya. Meskipun juga kalau seandainya kita berdoa secara umum, orang-orang ini pun juga kena sebenarnya. Ya. Misalnya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, berdoa dengan secara umum seperti itu. Maka sebenarnya orang-orang yang kita sebutkan tadi ya, itu sudah kena sebenarnya. Tetapi memang ada orang-orang yang hendaknya kita sebutkan namanya secara khusus di dalam doa kita. Dan itu dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Anas di sini jemaah sekalian, fada'ali bi kulli khairin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untukku agar aku memperoleh semua kebaikan. Karena fi akhir doaihi, di akhir doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah an qala Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, anak keturunannya, dan berkahilah dia. Ya. Berkahilah untuknya, berikanlah keberkahan untuk dia. Di dalam lafaz yang lain jemaah sekalian, atau dalam riwayat yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam doanya adalah Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa atil hayatahu waghfir lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, perbanyaklah hartanya dia. Perbanyaklah anak keturunannya. Panjangkanlah umurnya dan ampunilah dia. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan untuk Anas agar hartanya melimpah, agar anaknya banyak, agar umurnya panjang dan agar diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam lafaz yang lain atau di dalam riwayat yang lain. Lalu kata Anas, fad'ali bi thalathin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebaikan untukku 3 hal tadi. Ini
agar banyak harta dan keturunannya, kemudian agar panjang hidupnya, dan agar Allah banyakkan hartanya, atau Allah ampuni segala dosa-dosanya. Nah, lalu kata Anas di sini, fada'ali bithalathin, Nabi SAW mendoakan kebaikan untukku dengan 3 hal tadi, agar aku memperoleh 3 hal tadi. Fadafantu mi'atan wa thalathah. Lalu aku mengubur anak-anakku sendiri 103 orang. Bayangkan jemaah sekalian, anaknya Anas itu sangat banyak sekali. Ternyata di sini Anas radhiyallahu anhu, ya, karena saking panjangnya umur dia, sampai beliau itu mengubur anaknya sendiri 103 anak. Jadi dia banyak sekali anaknya itu. Ya, sampai beliau kubur sendiri anaknya 103 anak. Ya, mungkin Allah Ta'ala alam ini rekor, ya. Kemudian wa inna thamarati latut'inu fis sanati marrataini. Kata Anas, dan sesungguhnya tanamanku, ya, tanaman-tanamanku yang berbuah itu bisa memberi makan selama 2 tahun. Dalam 1 tahun 2 kali, dalam 1 tahun 2 kali, bisa dipanen 2 kali. Pada umumnya tanaman itu bisa berbuah, bisa dipanen itu dalam 1 tahun 1 kali. Tapi ternyata di sini punyanya Anas, tanamannya Anas, ya, yang berbuah itu ternyata bisa dipanen dalam 1 tahun 2 kali panen. Luar biasa sekali. Ini sebab doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mustajab. Ya. Wa talat hayati, dan umurku sangat panjang sekali. Hatta istahyaitu minan nasi, sampai aku pun malu kepada manusia, kepada orang-orang, karena saking banyaknya umur atau saking panjangnya umurnya Anas. Sampai di situ, ya, Anas itu malu sama orang-orang. Ya, misalnya di situ teman-temannya semuanya sudah meninggal, anak cucunya misalnya bahkan sudah meninggal, tapi ternyata dia masih hidup. Bayangkan jemaah sekalian, ini sebab doa Nabi SAW. Umur Anas itu sangat panjang sekali jadinya. Kemudian wa arjul maghfirah, dan aku pun mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti akan Anda lihat, ya, dalam hadis yang ke-653 nanti di kitab ini. Nanti akan disebutkan kembali tentang kisahnya Anas itu pada hadis yang ke-653. Nah, disebutkan jemaah sekalian dahulu, ya, dalam sejarah, kana ta'unu al-jarifu sanata 96 halaka bihi fi 3 ayyamin 70 alfan. Dahulu ta'un yang merata pada tahun 96 Hijriah, pada saat itu meninggal dalam 3 hari 70.000 orang. Lihat nih jemaah sekalian, dalam 3 hari, ya, dalam 3 hari yang meninggal 70.000 orang. 70.000 orang dalam 3 hari. Dan ini mungkin Allah Ta'ala alam, ya, belum dijumpai mungkin di zaman-zaman kita sekarang. Naudzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Jadi sudah pernah terjadi taun, ya, nih, wabah yang menyebar, yang mengerikan, ya, sampai dalam 3 hari yang meninggal 70.000 orang. 70.000 orang. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian ini. Lalu mata li Anas fi dzalika ta'un 80 waladan. Anaknya Anas di masa ta'un tersebut meninggal
80 orang. Anaknya Anas sendirian, bukan anaknya orang lain. Belum yang lain-lain. Tapi anaknya Anas saja yang meninggal pada saat itu 80 orang. Anaknya Anas saja. Nah, kemudian kebanyakan ahli sejarah menyebutkan bahwasanya Anas ini umurnya mencapai sampai 107 tahun. Umurnya Anas ini sampai 107 tahun. Ini kebanyakan ahli sejarah menyebutkan demikian. Anas umurnya sampai 107 tahun. Dan sebagian ada yang mengatakan umurnya adalah 99 tahun. Tidak ada yang mengatakan 107 umurnya Anas, ya, panjang sekali. Dan ini adalah kebanyakan mengatakan demikian. Dan ada yang mengatakan bahwasanya Anas ini umurnya hanya 99 tahun. Tapi itu juga tergolong panjang ya mas kalian. Karena umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya rata-rata umurnya adalah 60 sampai 70. 60 sampai 70. Jadi kalau sampai 99 itu sudah banyak sekali bonusnya ya. Baik, disebutkan juga aja mas kalian di dalam syarahnya di sini disebutkan hadzal haditsu min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah merupakan tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu? Faqad ajaballahu ta'ala du'aahu li Anas khuwaidimihi. Sungguh Allah mengabulkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa kebaikan untuk Anas khuwaidimihi. Ini pelayan kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Dan ini jemaah sekalian juga bahkan menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sungguh mengherankan kalau seandainya ada seorang yang tidak beriman kepada Allah. Lihatlah di sana banyak orang-orang yang berdoa kepada Allah, kemudian Allah kabulkan. Dan dikabulkannya doa, itu adalah bukti adanya Allah. Dikabulkannya doa, itu adalah bukti kuasa Allah. Bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sering ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah kabulkan. Namun banyak manusia yang mereka lalai dengan ini semua. Bahkan sampai ada di antara manusia yang tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Padahal lihat itu banyak orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala dia sulit, misalnya ketika dia sedang membutuhkan pertolongan, lalu dia mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya berdoa, lalu Allah kabulkan. Dan itu banyak sekali terjadi dan itu nyata sekali di hadapan mata kita atau kita sendiri yang mengalaminya. Ya, kita mengalami langsung. Ini. Dan di sini jemaah sekalian dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebaikan untuk Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Anasun fa akhbaratni ibnati anni qad ruziqtu min sulbi bid'an wa tis'ina wa ma asbaha fil ansari rajulun aktsara minni malan. Anas mengatakan, putriku mengabarkan kepadaku, menceritakan kepadaku bahwasanya aku dikaruniai anak keturunan 90 lebih. Wa ma asbaha fil ansari rajulun aktsara minni malan, dan tidak ada seorang pun yang paling banyak hartanya dari kalangan orang-orang Ansor dibandingkan dengan aku. Ya. Tidak ada seorang pun dari kalangan Ansor yang hartanya melebihi aku. Artinya hartanya Anas sangat banyak dan anak keturunannya Anas itu sangat banyak sekali. Tapi ingat, yang bercerita di sini kepada Anas itu bukan Anas langsung ya. Artinya yang menceritakan dalam kisah ini bukan Anas langsung, tetapi putrinya yang cerita kepada Anas.
bahwasanya anaknya itu sangat banyak sekali dan hartanya paling banyak dibandingkan dengan orang lain. Jadi wallahu taala alam jemaah sekalian ya. Mungkin karena saking banyaknya anaknya Anas ya, sehingga mungkin nggak sempat ngitung. Ya, saking banyaknya anaknya Anas sampai beliau tidak sempat ngitung. Dan juga dari sisi harta juga Anas mungkin nggak sempat ngitung. Makanya yang cerita di sini adalah putrinya yang cerita sama Anas. Ya, putrinya yang ngitung anaknya itu berapa. Kemudian putrinya yang tahu hartanya itu sangat banyak. Nah ini. Tapi intinya seperti itulah jemaah sekalian. Yani Anas mendapatkan kabar dari putrinya, ya, bahwasanya anak beliau itu jumlahnya 90 lebih dan beliau adalah orang yang paling kaya di kalangan orang-orang Ansor pada saat itu. Akhraju hadza al-Imam Ahmad fil Musnad wa huwa sahihun kama fil silsilah as-sahihah. Ya. Dan kisah ini ya dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya dan ini adalah sahih sebagaimana disebutkan di dalam silsilah as-sahihah. Kemudian dikatakan wa fi lafzin, dan di dalam lafaz yang lain wa dzakara anna ibnatahu al-kubra Aminata akhbarathu annahu dufina min sulbihi ila maqdamil hajjaji nayyifun ala 20 wa mi'atin. Dikatakan di sini dalam lafaz yang lain bahwasanya putrinya yang paling tua yaitu Aminah mengabarkan kepadanya bahwasanya dikuburlah dari anak keturunan Anas sampai datangnya Hajjaj, yakni sebelum datangnya Hajjaj berjumlah 120 lebih. 120 lebih anaknya Anas ini yang dikubur ya. Jadi disebutkan bahwasanya putrinya Anas yang namanya Aminah mengabarkan kepada Anas bahwasanya dikuburlah anak keturunan Anas sebelum kedatangan Hajjaj, yaitu yang dikubur tadi berjumlah 120 lebih dan semuanya ini adalah anaknya Anas radhiyallahu anhu. Banyak sekali anaknya ya. Nah, waqala ba'du ahlil ilmi, sebagian ahlul ilm mengatakan, wa min waladihi ishruna wa mi'atan mimman mata ila maqdamil hajjaji. Dan ada yang mengatakan bahwasanya dan dari cucunya Anas itu ada 120 dari orang yang mati sebelum kedatangan Hajjaj. Wa qad 'asha ba'da dzalika radhiyallahu anhu wa baqiya lahu 'aqibun fastajaballahu ta'ala li nabiyhi fi du'aihi li Anas. Dan sungguh Anas masih hidup setelah kejadian itu ya. Dan masih ada anak atau cucunya yang lain. Ya, dan masih ada anak atau cucunya yang lain. Maka Allah mengabulkan doa nabinya ya, yakni doa kebaikan untuk Anas tadi itu. Demikianlah disebutkan ya. Wallahu ta'ala alam. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini jemaah sekalian. Yang pertama yaitu adalah talabud du'ai min ahlil khairi was salah liwaladihi. Memintakan doa ya, memintakan doa dari ahlul khair, orang-orang yang baik, ini orang-orang yang soleh, agar mendoakan kebaikan untuk anaknya. Jadi meminta kepada orang soleh agar berdoa kepada Allah untuk kebaikan anaknya.
Jadi ada seorang misalnya punya anak, ya, lalu dia datang kepada orang soleh. Lalu dia minta kepada orang soleh ini agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya itu memperoleh kebaikan. Dan ini disebut dengan tawassul, ya. Disebut dengan tawassul. Jadi seorang misalnya datang kepada orang soleh agar mendoakan kebaikan untuk dirinya atau untuk anaknya. Ini namanya tawassul. Dan tawassul semacam ini dibolehkan jemaah sekalian, tapi dengan syarat orang soleh tersebut masih hidup. Tidak boleh meminta semacam ini, meminta doa, ya, kepada orang yang sudah meninggal. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang mulia dari kalangan Khulafaur Rasyidin dan yang lainnya. Makanya minta doa kepada orang soleh di sini kata para ulama, syaratnya adalah haruslah orang soleh itu masih hidup. Adapun kepada orang yang sudah meninggal, misalnya datang kepada kuburan seorang wali misalnya yang sudah meninggal, maka ini tidak disyariatkan dan bahkan ini terlarang. Karena ini bisa saja mengantarkan kepada kesyirikan. Orang sudah meninggal misalnya, ya, dimintai doa agar orang yang meninggal ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal semacam ini terlarang. Ini adalah tawassul mamnu'. At-tawassulul mamnu', tawassul yang terlarang. Dan ini kata para ulama akan mengantarkan kepada kesyirikan. Hal ini akan mengantarkan kepada kesyirikan. Awalnya misalnya minta doa, ya, misal ini, awalnya minta doa saja kepada penghuni kubur ini, kepada orang yang sudah meninggal ini. Ujung-ujungnya nanti dia akan berdoa beneran kepada orang yang meninggal ini. Jadi bukan hanya sekedar minta doa sudah, tetapi langsung minta sesuatu agar hajatnya terpenuhi kepada orang yang sudah meninggal. Dan itu sudah merupakan kesyirikan, bahkan syirik akbar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Orang bisa murtad, syirik. Makanya kata para ulama, syarat tawassul kepada orang soleh adalah orang solehnya itu masih hidup, bukan sudah meninggal. Nah, adapun dalil yang lain tentang tawassul yang masyru', tawassul semacam ini yakni datang kepada orang yang soleh, ya, yang masih hidup tadi. Di antara dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya hal itu dibolehkan, yaitu adalah sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga ulama yang lain. An Utsman ibn Hanif anna rajulan Dorirul basari atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Utsman bin Hanif bahwasanya seseorang yang buta matanya, ya, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu pun mengatakan, "Ud'ullaha an yu'afiyani." Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitku ini. Jadi dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitnya tersebut, yakni agar matanya kembali bisa melihat. Faqala Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "In syi'ta da'autu laka wa in syi'ta akhartu dzaka fahuwa khairun laka." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya kamu mau, aku akan doakan kebaikan untukmu. Namun kalau seandainya kamu mau, ya, saya akan tunda yang demikian itu, dan itu adalah lebih baik bagimu. Jadi pilih mana? Tak doakan atau tak tunda dulu? Ini bahkan nggak usah didoakan. Yang penting dia sabar dan akan mendapatkan kebaikan.
Faqala, lalu orang ini ternyata mengatakan, ud'uhu, doakan saja saya kepada Allah. Jadi orang ini milih agar Nabi SAW berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan butanya dia ini. Maka fa'amara an yatawaddo'a fayuhsina wudu'ahu fayusalliya rak'ataini. Maka Nabi SAW memerintahkan orang tersebut agar dia berwudu. Lalu dia memperbagus wudunya, ya, wudu dengan bagus, dengan baik. Lalu agar dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Wa yad'u'a bihadzal du'a, dan agar dia itu berdoa dengan doa berikut. Yaitu isi doanya adalah Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmati. Ya Muhammadu, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi fatuqdali Allahumma fashaffi'hu fiyya wa syaffi'ni fihi. Ini orang itu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmati. Ya Muhammadu, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi fatuqdali Allahumma fashaffi'hu fiyya wa syaffi'ni fihi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku itu meminta kepadamu. Dan aku menghadap kepadamu, ya Allah, dengan nabimu, yaitu Muhammad, Nabi kasih sayang. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepadamu. Atau, wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap denganmu kepada Rabbku, agar dia menunaikan kebutuhanku, mengabulkan keinginanku. Ya Allah, maka berilah dia syafaat untukku, dan berilah aku syafaat karena dia. Lalu qala fafa'ala ar-rajulu fabaro'a. Orang yang buta itu pun mengerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Lalu butanya itu pun sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia kembali bisa melihat. Intinya ya mas kalian, orang yang buta ini bertawassul, datang kepada Nabi SAW ketika masih hidup. Semasa Nabi SAW masih hidup, bukan ketika telah meninggal. Ketika Nabi SAW masih hidup, orang buta ini datang kepada Nabi SAW, lalu meminta, ya, orang buta ini minta kepada Nabi SAW agar Nabi SAW berdoa kepada Allah akan kesembuhan orang yang buta ini. Lalu Nabi SAW ya memerintahkan dia seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, dan orang itu pun mengerjakan sesuai dengan perintah Nabi SAW. Akhirnya dengan izin Allah matanya pun sembuh dari sakitnya. Sehingga dari hadis itu menunjukkan bahwasanya boleh seseorang itu bertawassul dengan orang yang masih hidup. Dalam artian agar orang yang soleh itu mendoakan kebaikan untuk dia atau untuk anaknya dan seterusnya. Lalu faedah berikutnya dari hadis ini, jawazud du'ai bi kasratil mali wal waladi ma'al barakati fihi, atau ma'al barakati fihima. Bolehnya berdoa agar memperoleh harta yang melimpah, harta yang banyak, dan anak keturunan yang banyak, disertai dengan keberkahan padanya. Ini boleh jemaah sekalian ya, orang minta kaya kepada Allah, tidak ada masalah. Minta agar hartanya dibanyakkan oleh Allah, tidak ada masalah.
Jadi ini adalah sesuatu yang dibolehkan, ya. Seseorang minta agar hartanya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dibanyakkan. Kemudian agar anaknya juga banyak, agar dibanyakkan oleh Allah. Namun ingat, sertakan dalam doa itu permohonan kepada Allah agar Allah memberkahinya. Jangan sampai minta agar dibanyakkan harta kepada Allah, ya, minta agar dibanyakkan hartanya, tapi ternyata justru malah membuat dia semakin lalai. Mohon pada Allah agar banyak hartanya, tapi apa gunanya kalau seandainya banyak harta namun membuat seseorang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Atau memohon kepada Allah agar dibanyakkan anak keturunannya. Apa gunanya kalau seandainya banyak anak keturunan tapi tidak di atas bimbingan hidayah? Kalau ternyata malah anak-anak ini menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada masalah pada asalnya seorang itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibanyakkan hartanya, kemudian dibanyakkan anak keturunannya, namun jangan lupa hendaknya disertai di dalam doanya itu agar semua ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau harta diberkahi misalnya selalu digunakan untuk kebaikan. Ya, jadi kalau harta digunakan atau harta kalau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selalu digunakan untuk kebaikan. Nyumbang masjid misalnya, ya. Nyumbang pesantren, membantu orang-orang fakir. Mudah untuk memfasilitasi kaum muslimin dalam melaksanakan ibadahnya. Dan berbagai macam kebajikan yang lain. Atau agar dirinya misalnya semakin mudah dalam melaksanakan ibadah. Karena terkadang kemiskinan itu menghalangi seseorang untuk maksimal dalam beribadah kepada Allah. Makanya tidak ada masalah memohon kepada Allah agar dibanyakkan hartanya, kemudian agar diberkahi hartanya tersebut, sehingga bermanfaat. Ya, hartanya justru malah membuat dia semakin mudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga anak yang penuh dengan keberkahan, anak keturunan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu anak-anak yang mereka di atas bimbingan syariat. Berbakti kepada orang tua, menjalankan syariat dengan baik dan menjauhi perkara-perkara yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah anak keturunan yang berkah, yang akan meninggikan derajat orang tuanya nanti ketika di surga. Namun apa gunanya kalau seandainya banyak anak justru malah menjauhkan seorang dari agama, ya. Maka berdoa kepada Allah agar banyak harta dan anak keturunan. Jangan lupa di situ disertai permohonan agar semua ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu faedah yang ketiga yaitu adalah fadlu Anas radhiyallahu tabaraka wa taala anhu. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu anhu karena dia didoakan kebaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu faedah berikutnya, bayanunil ummati an mada rahmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ummati umuman. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bagi umat, ya, penjelasan bagi umat akan betapa luasnya rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa luasnya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini seluruhnya. Wa bi ashabihi, ya, dan juga kepada para sahabatnya, dzukuran wa inathan, ya, khususan baik laki-laki maupun perempuan secara khusus. Wa dzalika annahu shalla bi ahli baiti salatan nafilatan litakuna barakatan alaihim wa rahmatan bihim faqad ammahum wa da'alahum bi khairin nasihan lahum
wa da'watuhu lahum mustajabatun. Dan yang demikian itu bukti bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betapa luas kasih sayangnya kepada umat ini, yaitu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau sholat dengan ahlul bait tadi itu, dengan keluarganya, ini untuk mengerjakan sholat sunnah, ya, litakuna barokatan alaihim warahmatan bihim, agar supaya hal itu, ya, sholat tersebut menjadi keberkahan atas mereka dan sebagai kasih sayang, rahmat bagi mereka. Faqad ammahum wa da'alahum bi khairin nasihan lahum. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Mendoakan kebaikan untuk mereka. Nasihan lahum, ya, seraya memberikan nasihat kepada mereka dengan penuh ketulusan, ya, dengan penuh ketulusan. Wa da'watuhu lahum mustajabatun, dan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mustajab. Makanya seperti yang kita jelaskan tadi itu, bahwasanya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebaikan untuk Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan ternyata betul terkabul. Ya, doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini jemaah sekalian juga lihat betapa tawaduknya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada umatnya, kepada keluarganya. Jadi beliau benar-benar ngopeni bahasa kita itu, ya, kepada umat ini. Beliau betul-betul sayang betul kepada umat ini. Lihat di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rela, ya, meluangkan waktunya untuk orang-orang yang datang tadi itu dari kalangan ahlul bait. Ya Allah Ta'ala alam, dengan segala kesibukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau meluangkan waktu untuk mengerjakan sholat, ya, dengan ahlul bait tadi itu, dan mendoakan kebaikan untuk ahlul bait. Lalu faedah yang berikutnya, bayanu annal mu'mina yuhibbu li ikhwanihi al-mu'minina wal mu'minati ma yuhibbu li nafsihi min khairid dunya wal akhirah ta'assiyan bi rasulillahi ar-rahmati al-muhdati alaihi salatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu. Penjelasan, ya, dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya seorang mukmin itu mencintai untuk saudaranya yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri berupa kebaikan dunia dan akhirat, karena mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Sampai dia itu mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai apa yang untuk dirinya. Jadi ini jemaah sekalian, hendaknya demikianlah seorang mukmin mencintai saudaranya, menyayangi saudaranya, sesama kaum muslimin, sesama orang-orang yang beriman. Misalnya, sebagaimana tatkala kita sakit, kita membutuhkan adanya orang yang memberikan motivasi. Maka hendaknya tatkala ada saudara kita yang sakit, kita motivasi dia. Sebagaimana misalnya tatkala kita sakit, butuh ada orang yang menjenguk. Ada orang yang menampakkan perhatian, ya.
kepada dia. Maka hendaknya tatkala ada saudara kita yang sakit juga demikian. Kita jenguk dia. Tunjukkan bahwasanya kita betul-betul perhatian kepada dia. Tatkala kita lagi sulit misalnya, tatkala kita lagi sulit, kita butuh ada orang yang mendoakan kebaikan untuk kita. Maka tatkala ada saudara kita yang mengalami kondisi yang sama, sulit misalnya, maka hendaknya kita doakan kebaikan untuk dia, agar Allah beri dia itu jalan keluar. Dan seterusnya ya, dalam hal ini. Lalu faedah berikutnya, at-ta'limu lil khalqi wa annahu afdalul a'mali allati yataqarrabu bihal abdu ilallah. Dalam hadis ini terdapat taklim, pengajaran kepada makhluk, kepada manusia, ya, pengajaran kepada manusia. Dan bahwasanya mengajarkan ilmu kepada manusia itu adalah merupakan amal yang paling afdol yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Yang dengannya seseorang itu bertaqarrub, beribadah kepada Allah. Jadi ini jamaah sekalian, ibadah yang paling utama yaitu adalah mengajari manusia kebaikan. Makanya lihat di sini Nabi SAW menjadi suri tauladan yang baik. Beliau mencontohkan kebaikan kepada ahlul bait, kepada kawan atau sahabatnya, kepada kerabatnya ya. Atau bahkan kepada umat ini semuanya. Nabi SAW ajarkan bagaimana di situ sikapnya kepada saudara, sesama orang-orang beriman. Nabi SAW ajarkan tentang sholat yang benar. Bagaimana sholat yang hendaknya dilakukan. Jadi inilah Nabi kita SAW melakukan ibadah yang sangat mulia, yaitu memberikan pengajaran kepada umat ini. Dan mengajarkan ilmu agama ini adalah merupakan ibadah yang sangat mulia. Mengajarkan ilmu agama itu banyak sekali jamaah sekalian ya. Caranya. Banyak sekali caranya. Ada kalanya dengan cara taklim seperti ini. Atau misalnya dengan memberikan buku bisa. Atau misalnya mengajak seseorang ke pengajian. Atau misalnya mencontohkan. Dirinya sendiri ini mencontohkan kepada orang lain. Bagaimana sih sholat yang benar? Jadi di samping dia sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun di sisi yang lain dia juga memberikan contoh kepada yang lain. Bukan dalam rangka riya. Tapi ini semua dilakukan dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau riya itu mengharapkan pujian semata. Tapi yang kita baca, yang kita bahas di sini, yaitu adalah seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus untuk memberikan contoh kepada yang lain, menjadi teladan bagi yang lain demi untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah termasuk cara mengajar. Jadi seorang itu mengajar ya nggak harus yaitu di atas mimbar, tapi sama seperti kepada rekan kantor misalnya, atau misalnya ketika kita bersama mereka, kita tampakkan akhlak Nabi SAW itu bagaimana, dengan harapan mereka juga mencontoh seperti itu ya. Nah, dia ini adalah merupakan ibadah yang sangat mulia ya, amalan yang paling afdol, ini mengajarkan kebaikan kepada manusia. Makanya Nabi kita SAW bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri
mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, maka dia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengikuti dia. Dan yang demikian itu tidaklah mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi seorang misalnya jemaah sekalian, ya, seorang misalnya mengajarkan tentang sholat, mengajarkan sholat kepada orang lain misalnya, maka dia memperoleh pahala. Dan dia pun memperoleh pahala sebab sholatnya orang yang dia ajari. Dan pahalanya sama sekali tidak berkurang. Sama. Orang itu sholat 1000 kali misalnya, maka orang yang mengajari ini akan memperoleh pahala sholat 1000 kali. Terus seperti itu. Apalagi misalnya orang itu mengajarkan kepada orang lain. Ya, orang yang diajari itu misalnya mengajarkan kepada orang lain tentang sholat yang diajarkan tadi. Maka semua orang berikutnya yang mengerjakan sholat seperti yang diajarkan oleh orang yang pertama tadi, maka orang yang pertama ini akan memperoleh pahala dari semua orang yang mengerjakan sholat setelahnya. Memperoleh pahala sebab sholat orang yang setelahnya. Apalagi sampai misalnya memiliki murid yang sangat banyak gitu ya. Makanya kita ini jemaah sekalian berdakwah ya, itu juga berharap ada orang yang banyak untuk mengikuti dakwah kita. Tujuannya apa? Agar kita memperoleh banyak keutamaan, memperoleh banyak pahala dari orang-orang ya, atau sebab dari orang-orang yang kita ajari. Bayangkan kalau seandainya kita mengajarkan satu sunnah kepada 1000 orang, 1 juta orang, maka semua orang itu akan menyumbangkan pahala kepada kita. Ya, pada seorang yang mengajarkan ini. Satu sunnah kita ajarkan. Ya, satu sunnah kita ajarkan. Lalu bagaimana kalau seandainya sampai sekian sunnah, banyak sunnah yang kita ajarkan kepada manusia, dan yang mengamalkannya jutaan. Maka sebanyak mereka yang mengamalkan itulah kita akan memperoleh pahala dari mereka atau sebab mereka semuanya. Makanya mengajarkan ilmu agama itu adalah merupakan ibadah yang sangat utama. Makanya juga dalam hadis misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrallahi ta'ala wa mawala wa 'aliman aw muta'alliman." Hadis riwayat Imam Tirmizi ya, dan beliau berkata bahwasanya hadis ini hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini semuanya tercela. Dunia ini semuanya tercela. Tercela apa yang ada di dalamnya. Semuanya. Kecuali zikir kepada Allah, wa mawala, dan yang semisalnya. Wa aliman, dan orang yang alim, orang yang berilmu, au muta'alliman, atau orang yang belajar. Mereka-mereka inilah yang tidak tercela. Adapun yang lain semuanya adalah penuh dengan fitnah dan celaan. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi tauladan yang baik bagi semua orang. Kalau kita berakhlak baik, misalnya jemaah sekalian, kita mencontohkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencontohkan bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencontohkan bagaimana akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Kemudian banyak orang yang mengikuti. Maka betapa banyak pahala yang kita raih dengan itu semua. Sehingga kita memperoleh pahala dari orang-orang setelahnya, dan setelahnya. Ya, memperoleh pahala sebab mereka yang mengamalkan apa yang kita contohkan tadi itu. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang mulia, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Ya Allah, karuniakanlah untuk kami dari istri-istri kami dan anak keturunan kami qurrata a'yun, pelipur lara, dan jadikanlah kami ini sebagai qudwah, teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Doa yang sangat agung sekali. Lalu faedah berikutnya dari hadis ini juga, yaitu fadlus sholati allati hiya silatun azimatun wa qawiyatun bainal muslimina wal muslimati wa rabbihim tabaraka wa ta'ala lima fiha min azimil munajati. Dalam hadis ini terdapat keutamaan sholat, yang mana sholat itu adalah merupakan penghubung yang sangat agung dan penghubung yang sangat kuat antara kaum muslimin dengan Rabb-nya. Ya, antara kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan dengan Rabb-nya tabaraka wa ta'ala. Lima fiha min azimil munajati, karena di dalamnya terdapat munajat kepada Allah, ya. Di dalamnya terdapat agungnya munajat atau munajat yang luhur. Karena seorang yang sholat, dia sedang berbicara kepada Allah, dia sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah, ya, berbisik-bisik dengan Allah dalam sholat. Walima fiha minal khudu'i lillahi tabaraka wa ta'ala, dan di dalam sholat itu terdapat al-khudu', ketundukan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wa tawadu' lahu biwad'il jibahi alal ardi, dan di dalamnya terdapat sikap tawadu', merendah kepada Allah dengan meletakkan kening di tanah, wa tasbihihi wa tamjidihi, dan mensucikan Allah, bertasbih kepadanya dan menyanjung dia, wa huwa zahiru fawqa ibadihi, sedangkan Allah, ya, pun demikian, Allah berada di atas hambanya. Jadi ini jemaah sekalian, keutamaan, ya, sholat. Keutamaan sholat yang mana di dalamnya itu mengandung hubungan yang sangat kuat antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang yang sholat itu sedang bermunajat kepada Allah, ya, sedang dia itu berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berinteraksi dengan Allah. Dan juga di dalam sholat itu terdapat ketundukan kepada Allah, karena dia mengerjakan sholat karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalamnya juga terdapat ketawaduan kepada Allah, karena Allah berada tinggi di atas, ya, Allah tinggi di atas arsy sana, ya, Allah tinggi di atas arsy sana, sedangkan kita sujud kepada Allah, meletakkan kening kita di tanah, ya. Dan itu adalah merupakan bentuk ketawaduan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sholat itu. Dan di dalam sholat itu juga ada tasbih dan sanjungan kepada Allah. Lalu faedah berikutnya dari hadis ini, masyru'iyatu talabi minallahi min khairid dunya wal akhirah. Disyariatkan untuk meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Idla haraja an yatlubal abdu min rabbih an yamnahahu rizqan lid dunya bi husni niyyatin liyataqawwa bihadzal rizqi ala ta'atillahi. Karena tidak mengapa seseorang, ya, seorang hamba itu memohon kepada Allah agar Allah mengkaruniakan kepada dia rizki untuk kebaikan dunia dia, disertai dengan niat yang baik, dengan harapan dengan rizki tersebut dia dapat meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Min ma'kalin, berupa makanan, wa mashrabin, dan minuman, wa malbasin, pakaian, wa maskanin, tempat tinggal, wa markabin, kendaraan, wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Karena ini semua akan membantu seseorang dalam beribadah kepada Allah.
membantu seorang untuk taat, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan makan seorang bisa melakukan ibadah dengan baik. Ya, dengan sholatnya dia bisa melakukan dengan makan orang akan bertenaga sehingga dia bisa sholat lebih banyak, bisa membantu orang lain. Ya. Kalau seandainya dia nggak punya makanan, lemah, bagaimana dia bisa mengerjakan sholat dengan maksimal? Bagaimana dia itu bisa membantu saudaranya yang membutuhkan bantuan? Mohon kepada Allah ya, agar dimudahkan rezeki, asalkan niatnya benar, agar semakin bisa menggiatkan dia dalam beribadah. Dengan pakaian seorang bisa menutup auratnya tentunya, dengan tempat tinggal seorang bisa beribadah dengan nyaman di dalam rumahnya, dan juga keluarganya bisa menjaga agamanya, menutup aurat dan seterusnya. Wa markabin, kendaraan. Dengan kendaraan seseorang bisa berangkat taklim dengan nyaman. Ya, berangkat ke pengajian dengan aman, meskipun hujan tetap bisa datang. Misalnya pakai mobil ya. Tidak kena panas, tidak kena hujan, sehingga dia datang ke masjid, menghadiri majelis ilmu dengan tenang, tidak capek, ya, sehingga bisa konsentrasi dengan baik. Intinya yang penting niatnya benar. Wa yanwi an al-infaqa minhu fi wujuhil khairi wal birri, dan berniat untuk berinfak dengan rizki yang Allah karuniakan kepada dia di jalan kebaikan dan kebajikan. Wa annal abda la yuzammu wa la yulamu idza sa'alallaha an yarzuqahu malan halalan bihusnin niyyati wal qasdi an yakuna aunan lahu ala ta'atillahi tabaraka wa ta'ala. Dan bahwa seorang hamba itu tidaklah tercela ya, tatkala dia itu memohon kepada Allah agar Allah karuniakan kepada dia itu rizki atau harta yang halal dengan niat dan tujuan yang benar, yang baik, agar ya, harta tersebut menjadi sarana bagi dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah, agar dengan hartanya itu dia mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya lihat di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu agar hartanya banyak. Lalu faedah yang terakhir yang bisa kita sebutkan di kesempatan ini, yaitu adalah mu'jizatun lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqad tahaqqaqa du'auhu li Anasin fa aktsarallahu lahu minal mali wal waladi. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang mukjizat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sungguh terwujud doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Anas. Ya, terwujud doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Anas. Maka Allah pun memperbanyak harta dan anak keturunan Anas radhiyallahu anhu. Dan inti dari pembahasan kita sebagaimana dalam judul tadi, yaitu adalah disyariatkan bagi kita untuk